Janur, jawi, jalma menungso. Nur kuwi cahya. Oh, dadi wong kuwi kudu iso nemokke cahya utawa pepadang saka Gusti Allah. Mambu apa to iki? Apa ya? Wangi banget iki. Kayak mambu peri. Lho, Minyak wangine sapa iki? sapa ayo? Kowe sing nganggo to? Kowe iki mbok ojo sia-sia to karo wong wedok. Tak sepatani kowe anyang-anyangan saklawase. Bahkan Nabi pernah memberikan pernyataan waktu itu. Ada seorang Yahudi yang tidak puasa tapi ikut bergembira dengan puasa itu. Itu Nabi mengatakan si Yahudi itu masuk surga. Nah, gitu. Lah iya, bersyukur. Makane nek nggawe statement iku dipikir. Saiki kowe dipukuli orang. Ajur kuwi. Enak to? Ya enak, tapi kepalaku ambiar ya kok. Untung wae ora gagar otak. Jangan-jangan isi kepalamu itu cuma air sama iwak cetul. Tambah cacing karo getuget kok. Wis lara kok dinyek. Cilaka. Mulakno dadi wong iku aja rumangsa pinter. Ndadak coba-coba dadi penceramah agama segala. Akhirnya kowe salah ucap. Jur, wong-wong padha nesu, kowe dikaploki, diantemi. Iya Eko lah. Tapi untung warga kampung ini nulung aku kok, terus dibawa ke rumah sakit. Lalu aku telepon sampean, terus sampean jemput aku iki mau. Ya sepurone ya kok ya. Terus nggawe repot. Besok gawean aku repot maneh. Ben aku melok stres. Ngono to kok. Maaf. Kok. Ngeri. Halo, ngeri apa? Ngeri ngopo? Tapi itu Makanan bro, puasa bro, gila bro. Aduh. Kacau balau. Ya nggak apa-apa, kita kan lagi melayani gitu loh. Untuk gitu. Si Otong Wah. meracik nasi dan ini lauknya. Wah, kok luwes banget Oh, ya. kita bangun nih ya. Canggih ya. Otong. Bu, Otong itu pernah kerja di rumah makan Padang. Masa? Kamu jadi juragan apa manajer? Pelayan, Bu. Pelayan. Si Otong ki jan rawangun nek dadi juragan. Kenapa? Loh, soal keterampilan jan oke. Haning soal nasib mungkin abut orang angkat. Memang kamu kowe iki bangun, Mbok. Awong ke zaman berbawe nasibmu wis tiara, Mbok. Alah, Pak Tejo. Kok nasibmu ya kaya wis tegak-tegak oh. Kok nasibmu isih merangkak-rangkak kaya bayi kok. Hanya saya jadi bayi. Itu gelem buat dadi ibune. Gila. Anek bayine sak Pak Tejo, hanya kentek kempongan. Pak Kocel. Ngopo? Kowe iki lho, mbok wes kowe iket mau lho kok ken ngomong wae. Oh iya. Kok dadi kaya tukang kae lho. Sing ceramah kae. Oh, ngene terus gak mau. ayo Dewangi. Ya. Kesenane oke lho. 100 bungkus. Dienggo mengko sore takjil nanti. Wes gendang. Kene mungkin Dewangi. Dewangi. Nggih, Ndoro. Ngono kuwi. Lek jawab lara ikhlas to. Ayo. Nglakoni gawean iki kudu ikhlas. Lu ikhlas nek. Ikhlas karo Gusti Allah. Bener ora? Lu ikhlas meneh nek jenengan ora ceramah, Bu. Bener yo. Pak Kocil ini
keyakinan imannya udah luntur. Apalagi di depannya ada rendang, ada ayam. Bawaannya pengen nyabet aja. Ya ngono kuwi, yen iman iki tipis. Mbok kaya aku ki lho, imanku tuh tebal, setebal badan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok iki kenapa, Mas Toyib? Kecelakaan, Po? Apa? Apa bidu-bidu iki? Tambah itu. Sirahe lho. Nang apa kayak apa Bu? Kaya es krim diolesi susu. Ora ngrasake. Aku diantemi wong akeh kok. Kowe iki bar ngutil ning supermarket, Mbok? Apa anu kek kowe nyalang sandal medhit ae. Mosok aku serendah itu Kang Tejo. Takon iki yo ento. Ya mbok aja nusuk perasaan gitu loh kok. Ojo Yo anu sorry. Janjane kowe nang apa kuwi? lho, Pak. Toyib iki belajar jadi penceramah agama. Ya. Ilmunya tidak banyak. Oh, cetek ilmune saya cetek. Jadi banyak salah ucap. Jur dadi ngene iki masalah. Betul. Rekane iki aku pengen dadi ustad, nggo nambah penghasilan. Aneh aku malah dadi apes. Apa? Apes. Dadi ustad? Lah kok ya dadi ustad? Mbok yo wong ki aja kaya ngono. Mbok sing ati-ati. Walah, agama kok dadeke alat golek duit. Iya ta? Walat. Iya, Bu. Aku saiki kapok kok. Kapok tenan. Lah, makanya segala persoalan itu diserahkan kepada ahli. Dong ora kowe. Nah, wis ngene wae. Apa adewe ki sowan sinau agama? Bener ora? Ayo, ane nang ndi? Sowan ning pesantren. Ide yang bagus. Terus kita mau ke Kiai Sapa. Anu, apike kita sowan ning gone Kiai Haji Abdul Muhaimin. Oh, kan kota gede. Aku yo ngerti kuwi. Aku kenal loh. Beliau itu adalah Ketua Forum Persaudaraan Umat Beragama. Iya. Kiai santun, ramah, tutur pinter. Aku cocok. 7. Kalau gitu kita berangkat. Mobil saya saja. Saya yang tuku bensin. Emang punya duit apa? Enggak. Pinjam kamu. Boleh. Karep gue yang bayar. Nih, Mak kamu udah duit kok. Kagak, gue pinjem Bang Giding. Larak tenan to. Angger atiku deg-degan mesti aku arep tekor. Wes aja buyar, ayo berangkat. Ceritane wayang pamer swara kaya suarane api-api obae. apik no. Ing projo. Yo, ora tenan to. Kelebanan saja apa iki? Ora-ora kasute bundet. Walah, Mas Ojing. apa? Aku ki mau maca WA grup to. Oh, Bang Toyib ae lho. Ae kena masalah lho. oh, bener kuwi. Heeh. Aku ki yo maca. Untung perkarane wis rampung ya. Heeh, mulane dadi wong ki aja mbagusi. Wis kowe iki rasa melu-melu. Awake dhewe iki rakmu wong cilik to. Ya heeh sih. Heeh sih. Wis ngono. Dirampung ki gaweane, rasa ngurusi wong liya. Ki. Ya, singkas. Mambu apa to iki? Apa ya? Wangi banget iki. Kayak mambu peri. Lho, Minyak wangine sapa iki? sapa ayo? Kowe sing nganggo to? Ya elah, boro-boro parfum kok. Sabun wangi aja kagak. Oh, iki mesti parfume Toyib iki. Aku ki apal karo parfume Toyib. Yip. Kowe iki ngutil parfum nang ndi? Ngawur wae. Parfumku ki larang, ora nyegrak. Oh,
jebul Sinta. Iya Sinta toh. Ayo parfum nyebrang. Sembarangan ya ora mungkin lah. Seger, wangi, rawaton. Lah terus sapa ki ya? Kalau sing aku. Sapa? Kocep. Cucu juga aku. Ambune kaya mayit. Kok jeding. Oh, iya kok jeding. Piye ta kok jeding? Kok jeding. Ora, asli ora iki. Mas Ojek. Apa? Aku mau entuk pesanan kupat sayur loh, sekamu salah. Jumlahnya 200 porsi. Ora percaya. Lah memangnya kowe iki iso gawe kupat po jum. Ya ora iso. Lah nduk sing gawe kupat ki sapa? Ayo bojoku. Ora mutu tenan kowe. Nengo sing nyekel duit tak yo aku. Sing nganggo parfum ki aku. Aku mau iki kesusu. Tak semprot-semprot, bahasa tak dulu. Ya ampun, minyak saja saya tak tahu. Pantesan ambune kaya mayit. Rani sing nganggo minyak telon. Aku ki duduk bayi ngerti ra? Pacamu kan kaya bayi ajaib. Sing sirahe sak gecong. Kowe iki mbok ojo sia-sia to karo wong wedok. Tak sepatani kowe anyang-anyangan sak lawase. Malane ning pasar pipis gratis. Yep. Kowe aja macem-macem karo Budirjo. Wingi bojone dikutuk ora bisa belanjani. Lah malah Budirjo rugi dhewe to. Lah terus kok kutukane dijabut ra? Kok. Lah ya wis ra iso to. Wong wis lali apalane. Makane bojoku kuwi tak santet. Ngerti ra? Ya Allah, Bu, mbok aja kejem-kejem ngono lho. Ayo ben go pembelajaran. Kowe to kok disepeleke. Makane dadi wong lanang iki seneng selingkuh. Terus kapan Bu santai tele arep cabut? Abah bodoh. Jum. Apa? Kowe ngerti artine janur ra? Lah ya ora ngerti aku iki iso nemeng jangan lode. Oh, ngene ya. Janur, jawi, jalma menungso. Nur kuwi cahya. Cahya. Oh, dadi wong kuwi kudu iso nemokke cahya utawa pepadang saka Gusti Allah. Kok kowe saiki pinter ya dadi. Ayo cetha to Jum. Wong karang aku ki sregep nguping kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan saya terima kasih banyak juga yang hadir hari ini. Ada para ustadz. Lebih-lebih ini ternyata juga banyak mubalighat. Karena hari ini yang muncul di TV bukan mubalighat, mubalik. Iya, bos, itu maksudnya. Nah, sebelum puasa bajunya meledeh, begitu puasa terus bajunya muslim rapat terus cacis cus ngomong tentang agama. Padahal basis-basis keagamaannya sangat minim karena hanya belajar dari Syekh Google. Bukan belajar dari pesantren seperti di pondok pesantren Nurul Ummahat Renggan Kota Gede yang memang dengan intensif dan sangat tekun mengkaji kitab-kitab kuning semacam ini. Di samping itu juga mereka banyak yang menghafal Al-Quran. Kok dinamakan kitab kuning, Pak? Kitab kuning karena kertas-kertas ini berwarna kuning. Tidak putih. Ya, bermakna kuning. Oh, iki kayak ono. Iki sapa sing gawa iki mau? Kalau isinya macam-macam, tapi di sini fokusnya pada tafsir Al-Quran. Baik tinjauan-tinjauan historical konteksnya atau kenapa ayat itu turun
Nah, itu panjang. Nah, dilatar belakangi oleh berbagai kejadian baru ayat itu turun. Maka Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari, karena 20 hari karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, Ustadz karbitan itu hanya baca teksnya saja. Historical context atau asbabun nuzulnya tidak pernah dikaji. Nah, kami mencoba mengkaji kenapa ada puasa. Apakah puasa sekedar sebuah ritus? Karena puasa itu sebetulnya ritus semua agama ada. Dan Al-Quran juga mengakui. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, puasa itu sudah ada sejak Nabi Daud, ada puasa Daud, ada Nabi ini puasa ini, ada puasa putih yang kemudian ada puasa hitam yang kemudian diadopsi oleh Hindu, ada puasa purnama, ada puasa sepi dan lain sebagainya itu. Nah, maka puasa Ramadan itu adalah ajaran terakhir dari akumulasi puasa-puasa yang ada sebelumnya. Nah, puasa-puasa yang ada sebelumnya itu kemudian dijadikan puasa sunat. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Suro, macam-macam itu. Itu dulu puasa-puasa agama sebelumnya. Pak Yai, saya mau tanya, apa sih esensinya puasa itu? Puasa sebetulnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya. Puasa itu sebuah proses konsolidasi spiritual. Karena puasa diturunkan oleh Allah setelah Nabi berada di Madinah 18 bulan. Nah, jadi sudah 1,5 tahun di Madinah, Nabi itu baru diperintah puasa. Di Mekah selama 10 tahun. Itu kan puasanya puasa itu tadi, agama-agama sebelumnya. Kenapa? Karena sebetulnya puasa pada waktu itu adalah bentuk konsolidasi energi spiritual, karena Nabi akan berhadapan dengan sebuah pekerjaan besar, yaitu membangun masyarakat madani, masyarakat yang civilized ya, dari masyarakat yang uncivilized sebelumnya. Karena banyak suku, banyak bahasa, banyak adat istiadat, dan banyak konflik. Berhadapan dengan kondisi multikultur yang sangat tinggi itu, Nabi itu diturunkan. Diperintahkanlah puasa. Gitu. Nah, jadi gampangnya puasa itu sebenarnya bentuk tirakat Nabi. Nirakati supaya bisa membangun Madinah menjadi masyarakat yang madani seperti yang diceritakan. Kan cocok dengan Jawa, KPKP kan kudu ditirakati. Tidak boleh instan, tidak boleh shortcut seperti hari ini. Ketika terjadi mental-mental instan ya biasanya itu kan bisa sukses, tapi kan hanya bubble shock ya. Hanya gelembung-gelembung satu blub. Sekarang kan fenomenanya seperti itu. Maka apapun pekerjaan-pekerjaan yang berat mestinya kita tirakat. Nah, tirakat itu bukan tidak makan dan tidak minum. Yang tirakat ya tangane iki lho. Ora nunal-nunul sing nglarake ati ta. Nah, mulutnya juga jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, telinganya jangan mendengarkan hal-hal yang jorok lah. Hal yang jorok, hal yang membuat konflik, hal-hal yang menjadikan kita merusak harmoni kehidupan itu. Kalau sudah kadung masuk itu pun sebetulnya belum final. Itu baru puasa kan terbagi menjadi 3 level, 3 kelas. Ada puasa yang tidak makan, tidak minum, tapi ini rotos terus, ininya terus. Ya, kowe kadrun, kowe kampret. Nah, itu. Nah, puasa yang kedua itu yang bisa menahan hal-hal yang
negatif, hal-hal yang destruktif dalam kehidupan masyarakat. Tapi puasa yang paling tinggi justru adalah puasa spiritual kita itu. Nah, spiritual itu paling tinggi. Jadi puasa kalau sekedar puasa tidak makan dan tidak minum, anakku putuku sing TK aja kuat ya toh. Karena puasa itu sebetulnya adalah fenomena hidup, bukan hanya ajaran agama. Semua yang hidup ini mengalami proses puasa. Misalnya ulo, kemudian berungsungi, kupu menjadi entung, dan bahkan dalam satu kitab kuning yang namanya Irsyadul Umdad ada seorang imam namanya Asy'arani. Beliau itu meneliti semut yang kelihatannya tiap hari cari makan. Ternyata semut itu juga punya siklus puasa. Semut merah puasa, misalnya anggrang itu puasanya hari ini itu ada. Nah, jadi sebetulnya kalau kemudian ada manusia atau ada makhluk hidup yang tidak melakukan poso, itu adalah bertentangan dengan siklus kehidupan. Ngakal harus semut, okay. Itu. Jadi ajaran puasa sangat luas, tapi intinya terutama bagi kita yang dalam kondisi COVID, dalam kondisi ekonomi yang sedang down kayak gini, ya mbok tirakat lah, gitu. Saya sering memberikan semacam penghiburan. Dino iki sing penaki wong melarat tok. Iya. Tapi standar hidupnya ya diakselerasikan, disesuaikan. Bendino iso mangan, awak sehat. Gitu. Jadi wong sugih bendak lho. Hotel piro swidak telu Jogja sing itu. Toko piro ditutup, gerai-gerai yang terakhir itu. Sentro. Nah, Sentro tutup. Nah ini ketika kita punya self defense, daya tahan diri berupa spiritualitas, itulah kita hidup itu hanya penuh syukur. Alhamdulillah. Gitu. Maaf Pak Kiai, saya mau nanya soal amalan saat puasa, apa saja yang bisa dilakukan? Oh ya, jadi sebetulnya puasa patut kita sambut dengan gembira, kita rayakan. Bahkan Nabi pernah memberikan pernyataan waktu itu. Ada seorang Yahudi yang tidak puasa tapi ikut bergembira dengan puasa itu. Itu Nabi mengatakan si Yahudi itu masuk surga. Nah, gitu. Lah iya, bersyukur. Kenapa? Karena orang puasa itu kemudian dia lebih banyak mengerjakan hal-hal yang positif. Oke zikire, ya kan? Iya. Oke salate, ngajine, ora dadi klithih. Nah, gitu loh. Jadi itu disitulah sebetulnya kegembiraan kita melihat ada banyak ibadah-ibadah, dan ibadah-ibadah di bulan puasa merupakan ibadah-ibadah yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum puasa. Banyak sedekah. Sedekah sekali itu pahalnya dilipatkan 10 kali. Itu ukuran normatif. Tapi kalau kita sedekah dengan ikhlas, dengan senang, alhamdulillah, aku bisa sedekah. Sedekah kok ora merengut. Ikhlas. Ya. Dengan senyum, dengan senang, alhamdulillah. Yuk kowe mampir rene iki aku duwe beras. Ya mbok 2 kilo, mbok pirang kilo. Nah, aku tok nek kesempatan gawe ngamal apik yuk, aku matur nuwun. Bisa dilipatkan 700 kali. Itu. Jadi amal-amal ya sholat tentu. Baca Quran harus. Karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan, gitu. Sholat wajib, sholat sunnah. Sunnah itu misalnya qobliyah, sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah. Itu kan ketika kita sholat qobliyah itu nonggon hadis diomongke, malaikat ngewur-wurke kebaikan kepada kita. Jadi
Salat orang nganggo qobliyah, orang nganggo ba'diyah, assalam terus ora. Bukan assalam Allahumma anta assalam terus lantas jalan ya jangan. Kan bawahnya ya itu sebetulnya proses ibadah itu sebetulnya memperkokoh apa itu kekayaan spiritual kita. Pak Kiai, saya itu kan taat berpuasa ya kan toh Pak. Tapi saya tuh kok suka gibah gitu loh. Apa hukumnya gibah? Ya, kan kita juga tahu toh, memang kalau perempuan kan suka gunjingan. Pada satu ketika ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga seorang perempuan. Saya kurang tahu kok Nabi kasus itu juga menyangkut perempuan. Dia itu taat ibadah, taat puasa, ya, senang bersedekah. Tapi mulutnya itu sangat lincip gitu loh. Seneng ngongoti carang papak. Carang itu kan ora papak we iso nujes wong apa we dilincipi gitu. Karena apa? Karena kata-kata itu sebetulnya lebih menyakitkan daripada kita fisik. Aku diantem kuwi. Ya, diantemi. Diantemi bedakan ya lincip niku wae. Nah, ketika Nabi diberi pengaduan tetangga saya orang, Nabi mengatakan perempuan itu masuk neraka. Padahal ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Dan ini dicontohkan kasusnya dengan perempuan, karena memang suka gunjingan, suka ngerasani, suka macam-macam. Nah itu kan yang puasa baru perutnya, ininya belum puasa. Ketika mendengar orang itu ngerasani malah nyengkel. Oh kayak gimana? Nah, nambahin bumbu. Pak Yai, saya mau tanya, apa yang disampaikan Pak Yai tadi itu mengena di hati. Nah, saya nyoba-nyoba pengen jadi ustadz, tapi ternyata saya ada masalah Pak Yai. Mungkin saya ngucap kata-kata yang salah, terus saya kena bogem mentah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana syaratnya untuk bisa menjadi ustadz Pak Yai? Itu bagus sekali pertanyaannya. Karena sebetulnya menjadi ustadz itu sebuah profesi yang paling mulia. Dalam Al-Quran disebutkan wa man ahsanu minallahi mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Pertanyaan ini retoris. Adakah yang lebih baik dari orang-orang yang mau mengajak mimman da'a ilallah, mengajak menuju Tuhan? Tapi di situ ada kata-kata wa amila sholihan. Kalau orang mengajak Tuhan, ya perilakunya juga harus baik, amal yang soleh. Masa gawe ngajak Gusti Allah malah nglarake hati. Enggak boleh ya. Wa qala innani minal muslimin ya. Kita juga harus menjadi muslim yang baik. Amalnya baik, muslimnya baik. Muslim yang baik itu bagaimana? Ya ketika dirurui jawabannya enak gitu dengan siapapun, enggak pilih-pilih. Wow, anggo numpak mobil wae terus lampu pintunya tutup kabeh kayak gitu itu ya enggak benar. Padahal nek wong sugih iki guyu ganjaran gede banget loh. Coba kita pakai mobil wah Alphard, ada tetangga kita itu lewat nggendong tenggo, ayo arep ning Dium, ayo katut aku. Saya yakin dia tidak mau karena tahu diri ya. Tapi si perempuan yang gendong tenggok itu akan bercerita semua kalau dengan wae numpak mobil apik aku dirurui padahal meng ngrurui tok. Ning biar nek wong sugih iki util ngrurui wae. Nah itu satu ya. Jadi Pak Kiai Muhaimin, saya minta doa agar saya bisa segera mengakhiri kejombloan saya.
Sudah lama ya, Pak. Saya terasa tersindir sekali. Ya, sebetulnya kalau niat itu niat bagus, cuman motivasinya jangan terlalu biologis, ya toh? Karena pernikahan itu bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam Al-Quran pernikahan itu disebutkan mitsaqan ghalidh, perjanjian kokoh. Dari 6.666 ayat kata-kata perjanjian kokoh itu hanya ada 3. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali di Bukit Tur Sinai itu dikenal semua agama ya. Ketika Allah mentahbiskan 25 nabinya menjadi rasul, dan ketika seorang perempuan melakukan perjanjian kokoh dengan istrinya, maka nikah ya kudu bobot, bibit, bebet ya kudu ditung ora ujas gitu loh ya dipilih. Jawa sudah memberikan ajaran-ajaran cukup bagus. Jadi bahkan martabat nikah itu kan sama dengan secara teologis, sama dengan perjanjian Allah dan Rasulnya. Kalau di Mazmur dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya kan? Sama sebetulnya. Hanya redaksinya, narasinya yang berbeda, tapi substansinya semua agama menganggap pernikahan itu sesuatu yang suci. Nah, lemile yo ndonga lah, ngeta ndonga bakda salat itu bagus. Tapi bukan hanya ndonga tok, kita memperlihatkan sikap-sikap yang simpatik, ora teko men gonta-ganti motor ben moro tuane tertarik sebelum keluar dia ijabnya ditangkap sebab motornya lenjambret. Akan banyak terjadi itu. Ya selamat Mas Kocil untuk segera mendapatkan jodoh dan semoga istrinya yang solihah. Pak Kiai, aneh mau nanya juga nih, sebenarnya gimana sih hubungannya puasa Ramadan sama kerukunan umat beragama? Ya kita tahu ya, kehidupan kita sangat multikultur, macam-macam agama ya. Mestinya semua saling menjaga. Saya punya tulisan panjang, puasa di tengah masyarakat yang majemuk. Seperti kata Nabi tadi, orang Yahudi pun yang hanya menghormati orang puasa itu bisa masuk surga. Tapi yang puasa ya jangan arogan. Karena masing-masing punya kebutuhan terus. Oh, Islam poso, ora tutup warungmu tak obrak-abrik ya jangan itulah. Itu ya semua punya kepentingan yang sebetulnya sudah juga diatur ya. Nek bakul ya ditutupi dan lain sebagainya biar mencolok ya. Tapi bagi saya itu tidak penting ya. Misalnya saya puasa ning ngarep ana wong mangan ya ora apa-apa, ora kepengin. Ya ta itu. Jadi dalam hal ini jangan sampai justru momentum puasa itu menimbulkan arogansi terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa seperti kata Nabi, mari kita hormati puasa. Mungkin juga nanti itu jalan kebaikan bagi Anda yang tidak berpuasa. Kan artinya ada timbal balik ya, dari yang berpuasa juga jangan arogan, yang tidak berpuasa juga jangan demonstratif. Kan enak ya. Atau segalak banget ya. Wah. Ya, sekarang kan banyak yang merasa paling islami tapi justru kadang-kadang merendahkan posisi umat Islam, orang benci dengan Islam. Saya bersyukur di sini tamu sudah 70 negara. Dari beda agama sampai tidak punya agama. Dan ketika pulang dari sini mereka nangis, saya antarkan. Ternyata
saya berkenalan dengan orang Islam yang baik. Dan di sini semua santri biasa menghadapi orang yang berbeda itu. Ya, misalnya ada orang dari Amerika namanya Tara Schwarzenegger, calon pendeta Maronite dari India, tidur di sini 2 bulan. Saya bilang, karena pesantren sangat terbatas, engko nek ra ono bantal yo bantale nganggo bokoke kancane. Jadi mereka yang datang di sini, saya tidak memaksakan menjadi orang Islam. Tahu tentang Islam, ya, bahwa Islam bukan teroris seperti yang dituduhkan seperti ini. Islam bukan perusak. Itu bagi saya sudah satu hal yang sangat berharga. Dan saya berpengalaman di berbagai negara. Saya pernah sholat di sinagog Bnei Israel di Amerika. Saya pernah sholat di gereja di Korea. Nah, waktu itu saya ke Korea. Ya, bukan ordo yang paling ortodok dari Katolik itu, Fransiskan. Fransiskan. Ya, Fransiskan itu kan, jadi di Katolik kan ada ordo itu mazhab sebetulnya. Nah, saya kebetulan di kamar itu bareng dengan pendeta dari pastor dari Prancis. Nah, di sana ada apa itu? Salib, patung Yesus, belakang ada patung Bunda Maria besar sekali. Karena saya nginap di situ 4 hari, saya minta izin sama ini Regason ini. Romo, Father, saya sudah minta izin Bunda Maria sholat di sini. Ya, saya sholat itu di atas saya juga ada salib, di sana ada patung Yesus, di belakang saya ada patung Bunda Maria. Saya sengaja sholat lama sekali, berdoa lama sekali. Setelah selesai saya ngomong sama Regason, Romo, hari ini saya sholat khusyuk sekali. Rasa-rasanya Bunda Maria makmum saya. Saya dipok-pok ini. Ya, jadi ya betapa indahnya kalau kita saling menghormati. Tapi bukan kemanusiaan yang sangat berharga di antara kita. Anda juga harus saya hormati karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Firman Tuhan, ya, walaqad karramna bani Adam, dan pasti sungguh benar-benar dengan 3 stressing, dan pasti sungguh benar-benar saya Allah, saya Tuhan, saya muliakan bani Adam. Yang tidak beragama bani Adam bukan? Yang beragama non muslim bani Adam enggak? Yang kaya bani Adam enggak? Yang miskin bani Adam enggak? Waria bani Adam bukan? Sama. Egalitarian, tanpa batas penghormatan kepada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.